Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi dari saya, Eva Setianingsih, yaitu tentang pemikiran ekonomi pada masa Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Fondasi keadilan dan etika dalam ekonomi Islam. Eksplorasi pandangan ekonomi dua tokoh besar Islam, Imam Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi dan Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi fokus pada bagaimana etika, keadilan, mekanisme pasar, dan peran negara dipahami dan diterapkan oleh keduanya, serta relevansi untuk tantangan ekonomi modern. Sebagai pendahuluan yaitu mempelajari pemikiran ekonomi klasik. Islam sebagai sistem kehidupan. Ekonomi bukan aktivitas terpisah, ia terintegrasi dengan etika, hukum, dan spiritualitas. Memahami akar pemikiran klasik membantu merancang kebijakan yang seimbang. Kemudian tantangan modern. Menghadapi pasar global, keuangan modern dan teknologi membutuhkan rujukan prinsip yang kokoh dari tradisi intelektual Islam. Kemudian tokoh sentral, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah merupakan rujukan utama yang menawarkan keseimbangan antara moralitas dan praktik ekonomi. Kemudian selanjutnya pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali, keadilan, etika, dan kesejahteraan. Al-Ghazali menempatkan ekonomi dalam bingkai etika, yaitu kekayaan adalah amanah, bukan klaim mutlak. Pasar harus berfungsi dengan kejujuran dan niat baik, riba dan ikhtiar ditolak keras. Produksi kebutuhan pokok dianggap kewajiban sosial, sedangkan negara bertugas menjaga maslahah kepentingan umum termasuk akses terhadap kebutuhan dasar. Rincian uang pasar dan peran negara menurut Al-Ghazali. Uang sebagai alat. Uang diakui sebagai alat medium pertukaran, nilainya bersifat konvensional. Penggunaan harus bebas dari eksploitasi. Kemudian larangan riba dan ikhtiar. Riba dianggap merusak keadilan distributif. Monopoli yang menahan pasokan ikhtikar dilihat sebagai tindakan merugikan publik. Kemudian peran negara. Pemerintah harus menjamin keseimbangan pasokan, mencegah penipuan, dan memastikan kebutuhan pokok tersedia untuk warga. Keseluruhan ajarannya menekankan tanggung jawab moral pelaku ekonomi dan urgensi kebijakan publik yang pro terhadap masyarakat. Selanjutnya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Mekanisme pasar dan intervensi negara. Ibnu Taimiyah menekankan mekanika pasar. Harga terbentuk melalui hukum permintaan dan penawaran, tetapi juga memberi ruang bagi intervensi bila pasar gagal menghasilkan keadilan. Ia menekankan stabilitas sosial dan peran negara sebagai penegak hukum, pengatur pasar, dan perlindungan konsumen dari penipuan atau praktik yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, rincian harga, intervensi, dan batasannya menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu penentuan harga. Harga umumnya mengikuti mekanisme pasar. Intervensi tanpa alasan dapat mengganggu keseimbangan alami pasar. Yang kedua yaitu intervensi beralasan. Jika terjadi kelangkaan buatan, eksploitasi, atau gangguan ketertiban sosial, negara berhak mengoreksi harga atau distribusi. Yang ketiga yaitu menjaga keadilan. Tujuan akhir intervensi adalah melindungi kesejahteraan umum, mencegah ketidakadilan, dan mempertahankan stabilitas sosial. Perbandingan titik temu dan perbedaan. Untuk kesamaan, keduanya menempatkan keadilan, larangan riba, dan peran negara sebagai pusat pemikiran ekonomi Islam. Perbedaannya, Ibnu Taimiyah lebih terperinci membahas mekanisme pasar dan kondisi intervensi. Sedangkan Al-Ghazali lebih menekankan dimensi etika dan moralitas dalam setiap transaksi. Keduanya saling melengkapi. Al-Ghazali memberi landasan nilai, sementara Ibnu Taimiyah memberikan panduan operasional untuk kebijakan ekonomi. Relevansi dan studi kasus zakat
wakaf, regulasi, dan industri halal. Implementasi ide klasik terlihat dalam praktek zakat dan wakaf sebagai mekanisme retribusi regulasi harga dan anti-monopoli sebagai penerapan pengawasan negara, serta pertumbuhan industri halal yang menegakkan prinsip syariah dan produksi sertifikasi dan pemasaran. Selanjutnya, tantangan dan peluang implementasi pada era modern. Tantangannya, globalisasi dan kompleksitas instrumen keuangan modern dan resistensi budaya terhadap penerapan prinsip syariah dalam skala luas. Peluang pertumbuhan pasar halal global, inovasi vintage syariah, serta meningkatnya kesadaran etika bisnis membuka ruang implementasi prinsip klasik dengan adaptasi modern. Rekomendasi singkat. Integrasi kebijakan publik, pendidikan moral ekonomi, dan instrumen keuangan syariah untuk menjembatani tradisi kebutuhan kontemporer. Kesimpulannya, warisan berharga untuk ekonomi masa depan. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memberikan warisan ganda, nilai etis yang mendalam dan panduan praktis untuk mengelola pasar. Prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan intervensi yang bijak tetap relevan sebagai landasan membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan bermartabat. Sumber materi yaitu dari Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, terjemahan dan kajian ekonomi, Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatwa, dan kitab-kitab terkait tentang muamalat dan pasar. Yang ketiga, kajian modern Hussein Askari, Islamic Economic Ethics, Quran, Islam, dan Mahmun. Yang keempat, artikel Junar tentang zakat, wakaf, dan perkembangan industri halal. Kemudian yang kelima yaitu sumber premier manuskrip klasik, catatan fikih Islami, ekonomi, dan terjemahan akademik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi presentasi saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.